Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam studi kita tentang kitab-kitab perjanjian lama, kita telah sampai di kitab Yeremia, pasal 28 dan 29. Dan episode sebelumnya, kita berbicara tentang 5 raja yang ingin membuat aliansi untuk mematahkan kuk Raja Babel atas mereka. Namun Tuhan mengirim pesan kepada 5 raja itu untuk memberitahu mereka bahwa dialah yang membangkitkan Raja Babel dan memerintahkannya untuk mendominasi negara-negara sampai waktunya tiba dan kemudian orang-orang lain akan membuatnya melayani mereka. Seolah Tuhan ingin mengatakan bahwa dialah yang meletakkan otoritas di tangan manusia, jadi semua raja berada di bawah kedaulatan Tuhan. Dialah yang menggerakkan mereka. Siapapun yang duduk di atas tahta, pemegang posisi, dan memiliki wewenang, Tuhanlah yang telah memberikan kepadanya wewenang ini. Jika dia menggunakan otoritas ini dengan benar, dia akan diberi pahala. Dan jika dia menyalahgunakan wewenang ini, Tuhan akan mendisiplinkannya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Terima kasih, Yosef. Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kami akan memulai studi ini sebentar lagi, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Hari ini kita akan mempelajari pasal 28 dan 29 dari kitab Yeremia. Apa yang dibicarakan dua pasal ini secara umum? Ini berbicara tentang seseorang yang buruk bernama Hananya. Meski namanya indah, Namanya indah dan berarti belas kasihan namun Tuhan. tidak mengenal belas kasihan. Namun dia tidak mengenal belas kasihan sama sekali. Tapi sayangnya, ia seorang nabi palsu. Pasal ini menceritakan pada kita tentang nubuatannya dan akhir dari nubuatnya sebagai hasil dari bernubuat palsu dalam nama Tuhan. Ia pantas mati dan Oke, dengan inilah pasal ini berakhir. Anda katakan bahwa ia adalah nabi palsu, tetapi saya melihat bahwa kata-katanya nampaknya baik dan membesarkan hati. Ya. Contohnya ia berkata, dan itu terjadi pada tahun yang sama pada awal pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, dalam tahun keempat dan dalam bulan yang kelima, bahwa Hananya bin Nabi Azur yang berasal dari Gibeon berbicara kepadaku di rumah Tuhan di hadapan para imam dan semua orang mengatakan, perhatikan Saudara Yosef yang dia katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel. Dan yang diangkutnya ke Babel, juga Yehonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini, demikianlah firman Tuhan. Sungguh aku akan mematahkan kuk Raja Babel itu. Kata-kata ini membesarkan hati. Dan orang-orang di Yerusalem perlu mendengar kata-kata seperti itu, yang mengatakan bahwa saudara-saudara mereka akan kembali dan bahwa raja akan kembali. Perabot rumah Allah dipulihkan dan semuanya akan baik-baik saja. Apa yang salah? Jika ini yang benar-benar mereka butuhkan, maka Tuhan akan mengirimkannya kepada mereka. Tetapi mereka membutuhkan hal yang sama sekali berbeda. Mereka membutuhkan pertobatan. Binasa adalah alternatif dari orang yang tidak bertobat. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa secara demikian. Perkataan ini tampak baik. Perkataan ini tidak hanya membesarkan hati, tapi dalam 2 tahun ini, pria ini tampaknya mengetahui masa Ia depan. berkata bahwa lamanya bukan 70 tahun. Hanya 2 tahun. Faktanya, Rasul Paulus berkata dalam surat 2 Korintus, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Sangat berbahaya jika saya mengucapkan sesuatu
dalam nama Tuhan, mengklaim bahwa Tuhan telah mengatakannya, sementara ia tidak mengatakannya. Yeskiel berkata tentang nabi-nabinya, mengoles mereka dengan kapur yang tidak ditempa. Bayangkan bahwa Anda menaruh semacam lumpur di mata orang buta. Agar dia dapat menerima penglihatan, Anda akan buatnya lebih buruk karena nabi-nabi palsu dan kebohongan mereka. Orang-orang akan menjadi buta total, perkataannya tampaknya manis. Apakah Tuhan selalu mengatakan perkataan yang manis kepada kita? Tidak. Berkali-kali ia mencela dan mendisiplin kita. Segala tulisan bermanfaat untuk menyatakan Ya, kesalahan, benar. untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekarang juga saudara ayat ada orang-orang yang mengatakan perkataan manis yang Ini yang membesarkan diinginkan, hati. Saudara Yosef. Banyak orang Dibutuhkan. mengikuti perkataan yang seperti itu Ya. karena kata-kata itu membesarkan hati, menenangkan tentang kehidupan di Ya. masa depan yang begitu indah. Namun di manakah pembicaraan tentang pertobatan? Besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Ini bukanlah firman Tuhan kepada orang-orang itu. Ini adalah kata-kata dusta kepada Benar. orang-orang itu. Sayangnya pemikiran semacam ini tersebar saat ini. Bahwa ada tahun yang diberkati dan hari-hari baik dan ada kebaikan dan kemuliaan yang akan datang. Kalau begitu, di manakah pertobatan? Mengapa Anda tidak berbicara tentang pertobatan? Kekudusan dan berhenti mencintai uang, terutama bahwa di hari-hari terakhir orang mencintai uang dan mencarinya. Mengapa mereka tidak memperingatkan hal itu? Keajaiban-keajaiban akan datang, tapi setelah kekudusan, tetapi tidak akan pernah datang tanpa kekudusan. Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib Benar. antara kamu. Bagaimana Yeremia menanggapi nubuatan yang berasal dari nabi palsu ini? Nah, ayat 6 berkata, kata Nabi Yeremia, amin. Apakah Yeremia membenci kebaikan bagi umat Allah? Tentu saja tidak. Sebaliknya ia berkata, amin. Ia berharap ini akan terjadi, tetapi itu tidak akan terjadi. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri, tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Masalahnya bukanlah seorang mengucapkan kata-kata, masalahnya adalah firman Tuhan adalah apa yang sedang digenapi. Apa yang membuat saya tahu bahwa itu adalah firman Allah, adalah bahwa itu sedang digenapi. Ketika Yeremia berbicara tentang 70 tahun penawanan, apakah itu terpenuhi atau tidak? Ini benar-benar terpenuhi. Tapi apa yang ia katakan di sini tentang 2 tahun hanya sekedar kata-kata. Bukan hanya tawanan Babel yang tidak kembali setelah 2 tahun. Tapi dialah yang meninggal setelah 2 bulan seperti yang akan kita lihat di akhir Benar. pasal. Setelah itu Saudara Yosef, ia berbicara tentang bukti nubuat itu. Ia berkata di dalam ayat yang ke-8, nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa yakin tentang nubuat manapun, apakah itu berasal dari Tuhan, atau itu hanya sekedar kata-kata palsu? Saya pikir ada beberapa cara bahwa orang-orang kuno ini akan tahu apakah suatu perkataan itu profetik. Omong-omong dalam pasal sebelumnya, pasal 26, kita melihat Mika dari Moreset yang menubuatkan kata-kata yang tertulis dalam kitab Mika. Di sini dalam kitab Yeremia kata-kata itu dikutip. Apakah artinya ini? Ini berarti bahwa kitab Mika dikenal oleh bangsa ini. Ya, Dan buktinya adalah bahwa para tua-tua mengutip apa yang tertulis dalam kitab Mika. Ini menunjukkan kepada kita bahwa firman Allah bertumbuh sedikit demi sedikit. benar. Itu dimulai dengan Pentatek, lalu Yosua ditambahkan, lalu apa yang ditulis oleh nabi manapun ditambahkan. Jadi Mika ditambahkan, lalu Yeremia datang sehingga kitab Yeremia ditambahkan. Bagaimana Daniel. kita mengetahuinya? Dalam Daniel 9, kita temukan bahwa ia membaca tentang penyelesaian 70 tahun yang dibicarakan. Dalam kitab Yeremia, perjanjian lama Alkitab bertumbuh sedikit demi sedikit dan diterima. Bagaimana itu dapat diterima? Setidaknya ada 3 syarat. Syarat pertama adalah bahwa itu sesuai dengan wahyu sebelumnya. Artinya Tuhan tidak akan pernah mengatakan apa yang bertentangan dengan apa yang telah dia katakan sebelumnya. Seolah-olah dia telah berkembang atau berubah. Dijauhkanlah kiranya bagi Allah untuk berubah. Hal kedua adalah bahwa sang nabi akan benar dan memiliki moral-moral yang saleh.
Orang-orang kudus Allah yang tentangnya Rasul Paulus berkata, oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi hidupnya harus bersaksi dan menegaskan bahwa ia adalah hamba Allah. Hal ketiga, bahwa jika itu adalah nubuat, itu harus digenapi. Benar. Jika itu tidak digenapi, maka ia adalah nabi palsu. Baik, jadi jika seseorang mengaku sebagai nabi, kita harus memeriksa ketiga bukti ini. Bukti pertama, Benar, iya. Anda mengatakan bahwa harus sesuai dengan semua yang mendahulunya. dengan wahyu sebelumnya. Iya, dan jika tidak sesuai, Jika Terutama- bertentangan dengan wahyu sebelumnya. terutama mengenai apa yang dikatakan tentang Kristus, nubuat-nubuat Kristus, Ini adalah salib pokok permasalahan Kristus, Injil. dan karya Kristus, jika tidak sesuai, maka orang ini bukanlah Ia nabi bukan sama berasal sekali. dari Allah. Ya, Hidupnya harus murni. Jika tidak, maka ia tidak layak tidak menjadi salah satu bagian dari nabi. para nabi. Dan nubuat itu harus benar. Ya benar, Nubuat benar dan sejati harus tergenapi. benar. Terima kasih Saudara Yosef, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Allah menyampingkan bangsa Israel sebagai yang memiliki otoritas yang diberikan Allah di bumi karena kejahatan dan ketidaktaatan bangsa ini. Dan Tuhan memberi Nebukadnezar wewenang duniawi. Jadi zaman bangsa-bangsa non-Yahudi dimulai, di mana Allah masih menjadi penguasa tertinggi. Tetapi secara tidak langsung dan tidak terlihat, dan itulah sebabnya ia menyebut Nebukadnezar hambaku. Dan karena Allah adalah otoritas tertinggi, menentang dia adalah semacam kebodohan. Otoritas yang ditetapkan oleh Allah harus dihormati. Alkitab mengatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Jadi adalah tugas kita untuk menghormati para pemenang otoritas, termasuk para penguasa, gubernur, presiden, bahkan orang tua. Pasal 28 ayat 13 berkata, "Pergilah mengatakan kepada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gadar kayu, tetapi aku akan membuat gadar besi sebagai gantinya." Apa yang dimaksud dengan kuk kayu dan kuk besi? Apa yang dimaksud dengan kuk kayu dan kuk besi, Saudara Yosef? Bahkan palang-palang ini seperti pesan bagi yang kasat mata, bagi Sebuah penggambaran. orang-orang itu. Jadi mereka tidak hanya mendengar kata-kata Yeremia tapi juga melihatnya. Apa yang mereka lihat di dalam pasal 27? Tuhan berkata kepada Yeremia, buatlah tali pengikat dan gandar. Lalu pasanglah itu pada tengkukmu, kemudian kirimlah. Dan kelihatannya dari pasal ini bahwa Yeremia terus memikul kuk itu. Seakan-akan bangsa itu akan bertanya kepadanya, mengapa melakukan itu, oh Yeremia? Lalu ia akan menjawab, karena Tuhan memerintahkan agar kamu menjadi hamba Nebukadnezar. Itulah sebabnya dalam ayat 10, Hananya, nabi palsu yang menerima pesan damai tanpa pertobatan, melepaskan kuk dari leher Nabi Yeremia dan mematahkannya. Dan Hananya berbicara di hadapan semua orang, mengatakan beginilah firman Tuhan. Dalam 2 tahun ini begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu daripada tengkuk segala bangsa. Bahkan Yeremia tidak berbicara karena ia tidak memiliki pesan dari Allah dan Nabi Yeremia pun pergi. Sekarang firman Tuhan datang kepada Yeremia. Pergilah mengatakan kepada Hananya, engkau telah mematahkan gandar kayu. Tetapi aku akan buat gandar besi sebagai gantinya. Melarikan diri dari murka Tuhan bukanlah dengan menolak kehendak Allah, tetapi Atau mencoba dengan mengubah menundukkan pikirannya. diri dan bertobat. Jika Anda tidak tunduk dan bertobat, Anda berada dalam bahaya dan bahaya akan tetap ada. Bukan hanya itu, tetapi Alkitab mengatakan dalam ayat 15, lalu Nabi Yeremia berkata kepada Nabi Hananya, lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Bukan hanya tawanan tidak akan dibawa kembali, tetapi kamu juga akan mati, karena kamu telah melakukan pelanggaran besar. Kamu berbicara palsu dalam nama Tuhan. Ini mengingatkan kita pada perkataan Yeskiel dalam pasal 33, dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Ya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, orang jahat engkau pasti mati.
Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Di sini darah bangsa ini dituntut dari tangan nabi palsu ini. Dan hasilnya adalah maka matilah nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ketujuh. Ini berarti bahwa Tuhan memberi tenggang waktu 2 bulan setelah nubuat palsu untuk bertobat. Sayangnya ia tidak bertobat atau memimpin orang-orang pada pertobatan. Menurut kriteria kebenaran dari nubuat Yeremia digenapi dengan kematian orang ini. Benar. Kita akan beralih ke pasal 29. Apa pokok bahasan dari pasal 29, Saudara Yosef? Pesan penghiburan dan dorongan semangat kepada para tawanan. Mata Tuhan tertuju pada umatnya dimanapun mereka berada. Ia ingin memberitahu mereka bahwa periode perawanan tidak akan singkat. Nabi palsu itu mengatakan bahwa mereka akan kembali dalam 2 tahun, tetapi Yeremia diutus pada mereka untuk mengatakan bahwa bukan 2 tahun, melainkan 70 tahun, seperti yang telah ia beritahukan kepada mereka sebelumnya. Ya. Itulah sebabnya ayat 5 ia berkata, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Artinya engkau masih akan lama tinggal di dalam penawanan. Ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Dan bukannya memberontak kepadanya, tetapi usahakanlah kesejahteraannya, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya pikir ini juga berlaku bagi kita. Kita juga harus berdoa untuk raja-raja dan untuk semua yang berkuasa agar kita dapat menjalani kehidupan yang tenang dan damai dalam segala kesalehan dan kehikmatan. Maksud Anda karena orang-orang ini berada di pembuangan jauh dari negaranya, Ya, kita sekarang tinggal di dunia dalam perjalanan kita ke tanah air surgawi. benar. Dan kita harus mengelola dengan baik segala sesuatu yang kita hadapi di dunia ini. Setiap orang yang menjadi warga negara dimanapun tempatnya harus berdoa untuk negaranya, presiden dan penguasa seperti yang dipesankan Alkitab. Benar. Kita harus disiplin menggunakan fasilitas negara, bayar pajak, karena orang percaya tinggal di bumi harus mengusahakan kesejahteraan negara tempat tinggalnya. Dengan perbedaan ini, yakni bahwa mereka mengetahui periodenya, karena mereka terkait dengan masa dan musim. Mengenai kita sebagai gereja, kita tidak ada hubungan dengan masa dan musim, jadi ini bukan 70 tahun. Bisa kurang dari 70 menit kita harus menunggu kedatangan Tuhan untuk mengakhiri perjalanan kita kapan saja. Dan ia berkata, sesungguhnya aku datang segera. Segera persinggahan itu akan berakhir. Ya, Melanjutkan percakapan ini ia berkata di ayat 10, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Mohon ceritakan berkat-berkat ini yang melibatkan kedekatan mereka dengan Tuhan dan kepuasannya terhadap mereka dan dia menanggapi doa-doa mereka. Kapan hal ini akan terjadi? Dan mengapa? seperti telah kami katakan, ini adalah pesan penghiburan dan dorongan. Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Memang benar bahwa orang-orang itu tidak layak menerima itu, tetapi Allah kita adalah Allah segala kasih karunia. Jadi ia berkata, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Perkataan berikutnya dapat berlaku bagi kita. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi Tuhan rindu agar kita mencari Dia dan mencari Dia dengan segenap hati kita. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Perkataan ini menuntun kita kepada peristiwa-peristiwa di masa depan. Ketika ia berkata, aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa di masa mendatang. Dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Jadi itu bukan hanya sesuatu yang digenapi 70 tahun setelah pembuangan Babilonia. Tetapi meluas ke masa depan ketika umat Tuhan akan dipulihkan sepenuhnya setelah masa kesengsaraan besar. Orang-orang zaman dahulu di dunia akan dipulihkan di masa depan, yaitu setelah pengangkatan gereja. Jika Anda berkenan, kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Silakan.
Mulai dari ayat 20 ia menyebutkan 3 nama, Ahab bin Kolaya, Sedekia bin Maseah, dan Semaya orang Nehelam. Kata-kata palsu apa yang mereka nubuatkan dan mengapa Nebukadnezar membunuh mereka semua karena kejahatan mereka? Bagaimana dengan 3 orang itu, Saudara Yosef? Dan kata-kata apa yang telah mereka nubuatkan? Nah, mereka adalah nabi-nabi palsu. Ini jelas bagi kedua orang pertama, Ahab bin Kolaya dan Tang Zedekia bin Maaseya. Orang-orang yang berbuat palsu kepadamu demi namaku. Mereka adalah nabi-nabi palsu, namun perhatikanlah bahwa itu bukan hanya penyesatan doktrin, tetapi juga penyesatan jalan hidup. Ia berkata dalam ayat 23, oleh karena mereka telah melakukan kebebalan di Israel, telah berzinah dengan istri sesama mereka. Dalam 2 Petrus pasal 2, ia berkata sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Ketika mereka baca pasal ini, kita akan menemukan bahwa mereka tidak hanya mereka diam-diam membawa masuk ajaran-ajaran sesat yang merusak, tapi perilaku mereka juga rusak dan najis. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Dan kita mencatat bahwa keduanya, kerusakan doktrin dan kerusakan perilaku, selalu tergabung. Ya. Ini mengenai 2 karakter pertama. Mengenai Nehelam, itu berarti si pemimpi. Jadi Semaya si pemimpi bernubuat dan ingin menggulingkan imam-imam dan menetapkan imam-imam lain dan mengatakan bahwa kata-kata Yeremia salah dan bahwa Yeremia harus bertanggung jawab untuk itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya kirimlah pesan kepada semua orang buangan itu. Beginilah firman Tuhan tentang Semaya orang Nehelam itu, oleh karena Semaya telah bernubuat kepadamu, sekalipun aku tidak mengutusnya dan ia telah membuat kamu percaya kepada dusta. Sesungguhnya aku akan menghukum Semaya orang Nehelam itu dan keturunannya. Saya ingin mengatakan bahwa pada hari-hari kebinasaan ada banyak guru yang menyesatkan. Dan karena kita hidup di hari-hari kebinasaan, maka kita harus berhati-hati bagaimana kita membedakan kebenaran dari kesesatan. Ketika membaca misalnya dalam Wahyu 2 tentang jemaat di Tiatira, ketika ia berkata, engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah untuk mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Bagaimana kita dapat membedakan firman Tuhan dari perkataan sesat? Semua firman Allah harus berasal dari Alkitab ini. Benar. Setiap firman yang berasal dari luar kitab ini pastilah perkataan sesat. Isabel yang jahat dalam Wahyu pasal 2 mengatakan dia adalah seorang nabiah. Ia mengklaim bahwa perkataannya adalah firman Allah, sedangkan perkataannya adalah yang terjauh dari firman Tuhan, yang menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Kembali kepada Alkitab, carilah pengajaran dan kesaksian siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Umat Tuhan dimanapun harus kembali ke Alkitab seperti orang Berea yang menyelidiki kitab suci setiap hari setelah diajar oleh Paulus. Untuk mengetahui apakah hal-hal ini memang demikian, jadi siapapun yang mengajar orang-orang tidak sepatutnya menerima kata-katanya begitu saja, kecuali mereka terlebih dahulu memeriksa apakah perkataannya cocok atau tidak dengan firman Tuhan dari Kejadian hingga Wahyu. Benar. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan berkati. berkati. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semuanya. Pada awal pasal 28 ada kata-kata tentang seorang nabi palsu yang bernama Hananya bin Azur dari Gibeon. Ceritakan apakah isi dari nubuatannya dan apa bukti bahwa dia adalah seorang nabi palsu. Sayangnya ia adalah nabi yang buruk dan dia berbohong mengatakan kepada orang-orang bahwa penawanan akan berakhir dalam 2 tahun dan ia mengambil kuk yang dibawa oleh Yeremia dan mematahkannya dengan mengatakan bahwa semua perabot rumah Tuhan akan kembali dan semuanya akan baik-baik saja. Lalu Tuhan memberitahunya melalui Yeremia bahwa nubuatnya salah dan penghakiman Tuhan ditimpakan kepadanya dan dia mati karena dia adalah nabi palsu dan tidak ada yang kembali dalam 2 tahun, ia mati di tahun yang sama. Iya, karena dia nabi palsu dan tidak akan ada yang kembali dalam 2 tahun, ia mati di tahun yang sama dan orang-orang tetap dalam pembuangan 70 tahun. Benar. Benar?
Meskipun arti nama Hananya itu indah, dan kata-katanya rupanya baik, tetapi terbukti bahwa ia adalah nabi palsu. Bagaimana kita bisa membedakan apakah nubuat nabi manapun itu benar ataupun salah? Apa kriteria kebenaran dari sebuah nubuat? Pertama, itu harus sesuai dengan apa yang telah mendahuluinya. Misalnya ada nubuat Mika dari Moreshet Gad yang mereka kutip. Jadi, inspirasi sejati yang ditulis oleh nabi manapun sedang ditambahkan ke kitab-kitab sebelumnya dari Perjanjian Lama. Benar. Juga Daniel mengutip perkataan Yeremia. Jadi, itu harus cocok dengan apa yang tertulis sebelumnya. Dengan semua pikiran Benar, nabi. pikiran semua nabi. Kedua, siapapun yang menulisnya harus memiliki hidup yang saleh. Alkitab berkata oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Moralnya harus saleh dan hidupnya harus sesuai dengan apa yang ia katakan. Ketiga, jika ia menyampaikan sebuah nubuat, itu harus digenapi. Jika tidak, maka itu hanyalah perkataan yang tidak benar. Benar. Ini Terima adalah kasih. standar dari nubuat yang benar. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya punya pertanyaan ketiga dan terakhir, apa peran para tawanan terhadap negara tempat mereka berada? Tuhan berkata kepada para tawanan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saat ini kita harus berdoa untuk semua yang berkuasa agar kita dapat menjalani kehidupan yang tenang dan damai dalam semua kesalehan dan penghormatan. Benar, sehingga kekristenan tidak mengakui cara-cara pemberontakan, kudeta, keonaran, melainkan kita berdoa untuk semua yang memegang otoritas agar kita dapat hidup dengan tenang. Bagaimana Saudara Yosef? Benar. Benar? Ya. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, dalam pasal 29 dari nubuat Yeremia berbicara tentang dua nabi palsu, Ahab bin Kolaya dan juga Zedekia bin Maasya. Tuhan berkata tentang kedua orang itu di dalam ayat yang ke-23, Aku sendirilah yang mengetahui dan menyaksikannya. Demikianlah firman Tuhan. Apakah yang Tuhan ketahui? Ia mengetahui kebutuhan mereka. Dan Tuhan merupakan saksi atas perkataan mereka. Allah berkata tentang dirinya sendiri, Ia mengetahui dan bahwa Ia adalah seorang saksi. Ia tahu segala sesuatu. Anda boleh datang berkata kepadanya, karena engkau mengenalku dan melihat segalanya, aku datang agar engkau bisa memperbaiki aku. Aku bertobat dan bernaung di dalammu sebelum hari murka datang, saat aku tidak lagi menemukan tempat bernaung darimu. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. أجمل العيون في عالم لم ينتهي رب السماء قد روى أرضا طغت من دمه أذكر أني يومها شاركت في تسميره عيني بعينه التقت رأيت دمعة وقال أحببتكم للمنتهى أحببتكم بلا حدود وصيتي حبك ما أحببتكم بلا Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku.